Sementara itu pemirsa, penataan para pedagang di Pantai Kute, Kecamatan Kute terbilang pelik sebab penataan akan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan sehingga pemerintah setempat hati-hati dalam mengambil keputusan. Hal itu terungkap dalam rapat para pemangku kepentingan di kantor Camat Kute. Dalam rapat yang dihadiri para bendesa adat, lurah, organisasi perangkat daerah OPD terkait, dan Satgas Pantai Kute itu terkuak kondisi Pantai Kute yang mengakibatkan pantai berpasir putih ini terkesan kumuh, seperti halnya penataan pedagang gerobak yang difasilitasi pemerintah. Padahal, satu gerobak disepakati dimanfaatkan oleh satu pedagang. Namun kenyataannya, pemilik gerobak menjual kembali lapaknya kepada lebih dari satu orang pedagang lainnya. Hal hasil, tak sedikit pedagang yang berjualan di luar gerobak yang telah disediakan. Belum lagi para pedagang yang semasa pandemi COVID-19 berjualan di trotoar, kini justru berjualan di pantai. Kondisi para pedagang yang tidak tertata dan tidak memperhatikan kebersihan lingkungan ini pun menimbulkan kesan kumuh. Bendesa adat Kute Komang Alit Ardana dalam rapat tidak menampik perihal tersebut. Namun, apa daya pihaknya belum bisa melangkah lebih jauh dalam menyikapi hal tersebut. Sebab belum ada kejelasan terkait status aset penataan Pantai Kute sekaligus perjanjian kerjasama pengelolaan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Badung juga tidak menyangka jumlah pedagang yang kini menempati kawasan Pantai Kute mencapai 900 pedagang, padahal sebelumnya hanya 382 pedagang. Karena itu, Dinas PUPR bakal merancang ulang penempatan gerobak kreatif di Pantai Kute. Gerobak yang berbahan kayu ulin ini akan ditempatkan di 13 spot kuliner yang berada di pantai tersebut. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA Dinas PUPR Badung, Anak Agung Rama Putra menyatakan sejatinya seluruh gerobak harus digunakan oleh pedagang. Namun di lapangan diperkirakan hanya 20% pedagang yang menggunakan. Sisanya memilih menyiapkan tempat berjualan sendiri ditambah dengan penambahan pedagang lain. Ia menerangkan, gerobak yang disiapkan sekitar 600 gerobak di sepanjang Pantai Kute. Dalam proposal penataan jarak antara gerobak idealnya 3 hingga 5 meter. Pihaknya pun menegaskan hal tersebut sudah ideal, namun adanya penambahan pedagang yang menjadi kendala. Seperti adanya pedagang yang dulunya berjualan di bekas Taman Telajakan. Oleh karena itu, pihaknya akan merelokasi pedagang dengan gerobak di spot kuliner yang telah disediakan. Sebab di sepanjang Pantai Kute telah ada 13 spot kuliner. Agung Rama menjelaskan, gerobak kreatif yang tidak terpakai akan dipindahkan. Sementara yang sudah terpakai, namun jika penempatannya salah, akan direlokasi. Hanya saja, ia tidak menyebutkan berapa jumlah pasti gerobak yang telah direlokasi. Parwata Bali Pos melaporkan.